Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan matematika diskrit. Untuk perkuliahan kita hari ini kita akan melanjutkan materi graf ya. Hari ini kita mempelajari terkait dengan terminologi graf. Nah, apa itu terminologi graf? Jadi di sini nanti kita akan mengetahui istilah-istilah dan hal-hal penting yang terkait dengan graf. Yang pertama ada adjacent ya, atau ketetanggaan. Apa maksud dari ketetanggaan ini? Di sini ketika ada dua buah simpul ya, kemarin kita sebutkan bahwa ini ya titik titik graf itu terdiri dari titik dan baris. Nah, titik ini bisa kita sebut sebagai simpul, kita sebut sebagai edge dan seterusnya. Nah, barisnya bisa kita sebut sebagai baris, kita sebut sebagai busur maupun vertex ya. Nah, simpul berarti seperti ini, dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung secara langsung. Nah, ini seperti ini. Jadi dari graf 1 ya kita tinjau. Dari G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Dan tidak bertetangga dengan 4, simpul 4 ya. Jadi tidak ada garis yang terhubung antara simpul 1 dan 4. Nah, pada G1 ini simpul 1 hanya terhubung dengan 2 dan 3. Untuk simpul 2 seperti apa? Dia terhubung dengan 1, ketiga, dan keempat. Nah, untuk 4, dia hanya terhubung dengan 2 dan 3. Dia tidak terhubung ke 1. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau pada G2, sifat ketetanggaan dari simpul 1 ke 2, ini ada dua. Ada E1 dan E2. Nah, kalau 1 ke 3, ini ada 1 yaitu E3 saja. Untuk simpul 3, dia bertetangga dengan 1 ya. Kemudian bertetangga dengan 2, kemudian dia bertetangga dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Berikutnya untuk yang G3 ini 5 ini tidak simpul ke 5 ini tidak bertetangga dengan simpul manapun. Dia berdiri sendiri ya. Jadi dia tidak ada penghubungnya, tidak ada garis maupun busur yang menghubungkan. Jadi dia tidak memiliki tetangga. Oke, untuk 1 ini tetangganya 2 yaitu 2 dan 3. Untuk 3 ini tetangganya paling banyak, ada 1, 2 dan 4. Seperti itu. Untuk 4 tetangganya hanya 1 yaitu 3 saja. Jadi untuk ketetanggaan adalah seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan kembali. Berikutnya ada istilah persisian. Ada persisian. Untuk sembarang sisi E, untuk sembarang sisi E ini ini adalah edge ya. Maaf, tadi kembali vertex itu adalah simpul titik ya. Kalau E itu edge itu garis maupun busur. Nah, untuk sembarang sisi edge ya, edge ini pasti terdiri dari hubungan antara dua titik, dua vertex. Nah, jadi edge ini terdiri dari hubungan antara dua vertex, pasti itu. Ada garis berarti dia pasti menghubungkan antara dua titik. Nah, di sini dia dikatakan bahwa E bersisian dengan simpul FJ atau E bersisian dengan simpul VJ maupun dia bersisian dengan simpul VK. Jadi di sini garis ini misalkan kita ambil yang G2 ini ya. Ini ada E2. E2 ini dia bersisian dengan simpul 1 dan bersisian dengan simpul 2. Seperti itu ya. Oke, kita tinjau G1. Oke, kita kembali G1 dulu. Di sini sisi 2, 3, antara 2 dan 3. Nah, ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 2 dan simpul 3. Tapi simpul 1 dan 2, nah, simpul 1 dan 2 ini tidak bersisian dengan simpul 4 ya. Maaf, garis antara 1 dan 2 ini tidak bersisian dengan simpul 4. Jadi kita ditanya, misalkan ini di sini adalah kita namakan untuk memudahkan saja, ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi kita namai garisnya ini E. Oke. Untuk garis A ini dia hanya bersisian dengan titik 1 dan 2 saja. Dia tidak bersisian dengan titik 3 maupun titik 4. Untuk C dia bersisian dengan titik 2 dan 3 saja. Seperti itu saja.
Dia tidak bersisian dengan titik 1 maupun titik 4. Jadi jika ditanya titik B, garis B itu bersisian dengan titik apa? Nah, dia akan bersisian dengan titik 1 dan 3. Nah, ini kebalikannya dengan hubungan ketetanggaan tadi ya. Kalau tetanggaan tadi fokusnya pada titik ya. Titik 1 dan 2. Dia titik 1 bertetanggaan dengan titik 2. Ternyata iya di sini. Misal di G1 sama-sama G1-nya ya. Dia berhubungan dengan G2, dihubungan dengan garis. Dia bertetangga. Tapi kalau ini yang kita lihat adalah garisnya. Untuk persisian ini kita lihat fokusnya pada garisnya. Jadi ada garis, dia pasti menghubungkan antara dua titik. Nah, titik mana saja yang dia hubungkan? A ini menghubungkan antara 2 dan 1. Dia bersisian dengan 2 dan 1. Seperti itu. Misalnya E3 ini di sini untuk yang G2. E3 ini dia bersisian dengan siapa? Dia bersisian dengan titik 1 dan titik 3. Lantas bagaimana jika dengan loop E5 ini? E5 ini dia bersisian dengan siapa? Dia hanya bersisian dengan 3. Jadi kalau ini dituliskan nanti ya ketemunya adalah 3,3. Dia bersisian dengan satu titik saja yang sama ya, tapi diulang 2 kali. 3,3 seperti itu. Lantas bagaimana jika tidak punya garis? Nah, ini otomatis nggak ada ya, karena untuk bersisian ini yang kita lihat adalah garisnya ya. Beda dengan bertetangga. Kalau bertetangga tadi si 5 ini, titik 5 ini tidak memiliki tetangga. Tapi kalau bersisian, di sini kan kita lihat ada garisnya. Ini tadi sudah E, kita beri nama misalkan F, G, H, I. Nah, F, G, H, dan I ini semuanya tidak ada yang bersisian dengan simbol 5 seperti itu. Dan simbol 5 jelas tidak ada sisiannya sama sekali yang tidak tidak ada garisnya, jadi tidak bisa dihukumi bersisian. Nah, yang dihubungi bersisian itu dari garisnya, kalau bertetangga itu dari titiknya. Jadi F ini bersisian dengan siapa saja? 1 dan 2, seperti itu. Oke, kemudian ada simpul terpencil. Nah, simpul terpencil ini mudah saja. Yang tidak ini adalah titik yang tidak punya tetangga. Jadi kalau simpul itu bertetangga, kalau garis bersisian. Mudah ya, kalau simpul itu bertetangga. Misal 3 ini tetangganya siapa? 1, 2, 4. Untuk yang di G3 ini, 3 ini tetangganya siapa? 1, 2, 4. 5 ini simpul terpencil. Dia nggak punya tetangga. Kalau bersisian bagaimana? Yang kita lihat garisnya. Bersisian ingat ya, bersisian selalu pada garis. Bersisian itu berarti yang kita lihat adalah garisnya. Tadi di sini E3 ini sisiannya dengan siapa? 1 dan 3. E5 ini bersisian dengan siapa? 3 dan 3,3 seperti itu. Nah, kemudian graf kosong. Untuk graf kosong ini tidak ada garisnya sama sekali. Jadi titiknya ada sebanyak apapun, tapi jika tidak ada garis, tidak ada busur, tidak ada edge-nya, maka itu disebut dengan graf kosong, null graph atau empty graph seperti itu. Jadi kalau tidak ada garisnya sama sekali itu namanya graf kosong. Jadi sebanyak apapun titiknya, sebanyak apapun simpulnya, jika tidak ada yang menghubungkan itu disebut graf kosong. Karena semua titiknya adalah simpul terpencil. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan simpul yang lainnya berarti simpul terpencil. Nah, jika semuanya simpul terpencil maka dinamakan graf kosong. Kemudian ada derajat. Nah, apa itu derajat? Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ya. Jadi derajat suatu simpul, derajat suatu titik ya, adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kalau bersisian tadi ingat ya, bersisian tadi hubungannya dengan garis. Kalau bertetangga hubungannya dengan titik. Ya. Titik dengan titik itu hubungannya bertetangga. Kalau garis dengan titik itu hubungannya bersisian. Nah, kita baca ulang untuk derajat. Derajat suatu simbol adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simbol tersebut. Jadi, pada satu titik, berapa sisi atau garis yang terhubung ke dia. Nah, itu adalah nilai derajatnya. Oke, kita lihat dari graf 1. G1 ya, G1. Nah, ini D1 ya. D1 ini derajatnya berapa?
D1 ini sama dengan D4. Derajatnya sama ya jumlahnya ya. D1 derajatnya jumlahnya sama dengan D4. Jumlahnya adalah 2. Ini kita lihat berapa jumlah garis yang keluar dari dia. Ada 1, 2. 4 juga sama. 1, 2. Untuk D2 itu sama dengan D3. Simpel ke-1, 2 dan ketiga itu sama. 2 ini kita lihat ada 1, 2, 3. Yang 3 juga seperti itu. Ada 1, 2, 3. Seperti itu ya. Untuk menghitung derajat mudah ya. Nah, jadi masing-masing simbol itu memiliki nilai derajatnya sendiri. Oke. Selanjutnya kita lihat langsung ke yang G3 dulu ya. Nah, di sini ada simbol terpencil. Bagaimana jika simbol terpencil? Berapa derajatnya? Nah, simbol terpencil karena dia tidak dilewati garis apapun, dia tidak ada garis yang terhubung di sana, maka dia derajatnya 0. Ya. Dia derajatnya 0. Kemudian untuk D4 ini hanya ada 1 yang masuk ke dia, ya. Ini derajatnya 1. Lantas kalau yang 3 di sini untuk yang G3 ini berapa kira-kira? Ada 3 ya. Arah ke-1, arah ke-2 dan arah ke-4. Seperti itu. Untuk yang 1 dan 2 sama-sama 2 ya. Nah, kemudian untuk yang G2 ada yang bersisian ganda. Bagaimana jika bersisian ganda seperti ini? Kita hitung jumlah garisnya ya. Tetap meskipun ini 1 dan kedua, ini dari simbol 1 ke simbol 2, garis yang bersisian dengan dia itu ada 2, E1 dan E2 ya. Ada E1 dan E2. Jadi kita lihat juga jumlah garisnya ya. Jadi untuk 1, untuk derajat dari simbol 1, kita lihat jumlah garis yang bersisian dengan dia. Ada berapa? 1, 2, dan 3. Untuk yang 2 juga seperti itu. Ada 1, 2, 3. Untuk 3 ada 1, 2. Nah, ada E5. Bagaimana cara menghitung E5 ini? Dia dianggap berapa? E5 ini dianggap 2 ya. E5 ini langsung dianggap 2, bukan 1. Ingat, ini adalah aturan khusus ya. Ini aturan khusus. Untuk simple looping, simple gelang ya, yang memutar seperti ini, memutar ke dirinya sendiri, itu langsung dianggap 2 derajat. Khusus untuk simple gelang ya. Tolong diingat, untuk khusus untuk simple gelang ini dianggap 2 derajat ya. Langsung dianggap 2 derajat. Meskipun dia hanya 1. Misalkan 5 ini langsung ada gelangnya seperti ini. Maka 5 ini nilainya langsung 2. Ya, bukan 1, tapi langsung 2. Nah, kalau 3 seperti ini berarti titik 3 ini derajatnya berapa? Kita lihat mengarah ke 1, 1, mengarah ke 2, 2, dan ada gelangnya. Berarti ini dia derajatnya ada 4. Nah, seperti itu ya. Dan ingat ya, cara mudah nanti setelah ini kita ada hukumnya. Jadi jumlah total dari semua simpul pada suatu graf harus berjumlah genap. Kita lihat ya di sini ya. Dari graf 1 kita lihat ada 2. 2 kali 2 kan? Ini kan karena memang ada 2 ya, 1 dan 4. Berarti ini 4 tambah 2 dan 3, 6. 4 tambah 6, 10. Oke. Kemudian yang G3. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ini ada 2, 2 ada 2, kita hitung sudah 4. 3 ini ada 3, 4 tambah 3, 7, ditambah 4, 4 ini hanya 1, 8. 7 tambah 1, 8. 5-nya 0. Ini tadi yang gelangnya ini contoh. 5-nya 0. Oke, jadi jumlahnya yang G3 ini 8. Lantas G2 ini agak rumit karena ada gelangnya. Oke, 2 ini ada 3 ya. Yang ke 1 ada 2, kemudian yang arah ketiga ada 1. Kemudian untuk 1 juga ada 3, arah kedua ada 2, arah ketiga ada 1, ada 3, 3 tambah 3, 6 ya. Kemudian 3 ini mengarah ke 1, arah kedua, kemudian yang gelangnya dihitung 2, 3 ini ada 4, berarti 3 tambah 3 tambah 4, totalnya ada 10. Jadi ingat, nanti jumlah keseluruhan dari derajat
ini selalu genap. Oke. Kita lihat pada graf di atas, derajat setiap simbol ditunjukkan pada masing-masing simbol. Oke, kita lihat ya. Kita coba hitung. Nah, ini derajatnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3. Yang ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang kita lihat untuk derajat itu paling mudahnya kita lihat berapa jumlah garis yang keluar dari dia. Ya. Kemudian kalau khusus ya, khusus untuk yang gelang itu derajatnya otomatis langsung dihitung 2, ditambahkan sisanya nanti dia berhubung dengan derajat berapa gitu aja. Nah, ini 3 tetap 3, 6. Nah, 6 juga seperti itu, 1 2 3 4 5 6. 4 seperti itu, 5 juga seperti itu, 5 seperti itu, 6 juga seperti itu, 7. Nah, 7 ini berarti dia terhubung dengan 7 yang lainnya, seperti itu. Nah, dan ini jumlahnya selalu genap ya. Kita hitung coba 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 3 13 tambah 6 19 ditambah 4 23 ditambah 5 28 ditambah 5 32 ditambah 3 tambah 3 10 kemudian 13 19 ditambah 4 23 ditambah 5 28 ditambah 5 lagi 33 bukan 32 maaf 33 terus tambah 6 39 ditambah 7 39 ditambah 7 46 totalnya selalu genap. Misalkan di sini yang 7 ini terhubung ke yang ketiga ini. Ini kan otomatis sebenarnya dia nambah 2 kan. 7 ini berubah menjadi 8 dan 3 ini berubah menjadi 4. Jadi semuanya ketika ditambahkan di jumlah total selalu genap. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan graf berarah? Nah, seperti kita tahu graf itu ada yang berarah dan tidak berarah. Nah, untuk yang graf berarah itu ada in dan out ya. Jadi ada hitungannya derajat masuk dan derajat keluar. Jadi harus kita hitung tersendiri itu. Ya, misalkan ini 1 pada simbol 1 ya. Pada simbol 1 ini derajat yang masuk ya. Derajat yang masuk dari 2 ada 1, dari 3 ada 1. Totalnya derajat masuk ada 1. Dan untuk derajat yang keluar dari 1 keluar ke 2 ini ada 1. Totalnya nanti berarti derajatnya berapa? Ada 2 yang masuk dan 1 yang keluar. Nah, kemudian untuk yang 2 ini yang keluar ada berapa ini? 3 ya. Ke arah 1, ke arah 4 dan ke arah 3. Ada 3. Yang masuk ada 2 dari 1 dan 4. Seperti itu sampai akhir. Nah, ini nanti silahkan kalian catat sendiri, kalian cari juga bagaimana cara penyelesaiannya untuk yang G5 berdasarkan contoh ini. Oke, berikutnya ada aturan lemma jabat tangan ya. Nah, ini maksudnya apa? Jumlah derajat semua simbol pada suatu graf adalah genap. Nah, cara menghitung mudahnya cara menghitungnya kira-kira nanti jumlahnya berapa sih? Hitung saja, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Jadi jumlahnya adalah 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, kita cek ya pada G1. Jadi di sini ada D1. Tadi kan kita sudah cek kalau jumlah derajatnya tadi berapa? Ini ya jawabannya ya. Ini 1 2 3 4. Nah, ini ada yang mulai dari 1 ada 2, 2 ada 3, 3 ada 3, 4 ada 4 pada titik ini yang G1. Totalnya ada 10 ya. Kita tadi sudah hitung bersama. Nah, ini bisa kita hitung ada rumusnya. Kita bisa hitung berdasarkan jumlah garisnya. Kita hitung ada 1 2 3 4 5. Ada 5 garis. Kalikan 2. Jumlahnya 10. Nanti jumlahnya pasti akan sama dengan jumlah derajat. Jumlah total dari semua derajat sisinya. Nah, begitu juga kalau G2 seperti itu, D1, D2, D3. Nah, 1 ada 3,
2 ada 3, 3 ada 4 ya. Tadi kan 3 ini arah 1, arah 2 ada 2, kemudian ditambah dengan gelang. Untuk gelang itu derajatnya auto langsung dihitung 2. Jadi ada 4. Otomatis dia jumlahnya ada 10. Nah, ini kita lihat juga jumlahnya secara manual. Kita lihat garisnya untuk yang G2, 1, E1, E2, E3, E4, E5. Ada 5 ya, 5 kali 2, 10 seperti itu. Nah, untuk G3 yang tadi kan untuk yang 1 D1 untuk titik 1 ada 2 derajat. Kemudian titik 2 juga 2 derajat. Untuk 3 ada 3 derajat. Untuk 4 1 derajat. 5-nya 0. Nah, ini totalnya adalah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 itu 8. Nah, kemudian kita hitung dari sisi jumlah sisinya yaitu 1, 2, 3, 4. Hanya 4 sisi saja. Dikali 2, 8. Sama seperti jumlah derajat ketika kita hitung rincian dari masing-masing titiknya, masing-masing simbolnya atau masing-masing titiknya. Oke. Nah, terus akibatnya ya, akibat dari aturan tadi. Nah, untuk semua graf ya, untuk graf secara umum ya, banyaknya simpul yang berderajat ganjil. Jadi titik yang berderajat ganjil jumlahnya juga selalu genap. Ini patut ingat ya. Jadi jumlahnya simpul yang memiliki derajat ganjil selalu genap. Kita cek sedikit di sini ya. Di sini 3 itu yang ganjil ya. Untuk yang G1 3 jumlahnya 2. Di sini juga G2 3 jumlahnya juga 2. Nah, kemudian di sini ada 3, kemudian ada 1. Jadi jumlah yang ganjil selalu genap karena dia pasti akan berpasangan. Pasti akan berpasangan. Dia jumlahnya pasti totalnya genap sehingga jumlah yang ganjil pun bisa itu 1, bisa itu 3, bisa itu 5, bisa itu 7 dan seterusnya. Itu jumlahnya juga pasti genap. Oke. Kita hitung, kita lihat dari yang ribet tadi ya. Ini abaikan yang baris tambahan yang kita buat tadi. Oke, kita berarti nominalnya awal. Kita hitung berapa jumlah yang ganjil. 3, ada 1, 3 lagi. Berarti 2, 3 lagi, 3, kemudian 5, 4, kemudian 5, ini yang kelima, kemudian 7, 6. Jadi jumlah bilangan ganjilnya pasti genap. Seperti itu. Oke. Oleh karena itu kita masuk ke latihan ya. Nah, seperti ini. Diketahui graf dengan 5 buah simbol. Jika ada soal seperti ini ya, nanti silahkan digambarkan. Jika diketahui ada graf dengan 5 buah simbol, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simbol adalah, jadi titiknya ada 5. Nah, terus masing-masing simbol itu punya derajat seperti ini. Yang pertama, 2, 3, 1, 1, 2. Yang kedua, 2, 3, 3, 1, 4. Nah, yang pertama, 2. Jadi ini bisa kalian praktekkan sendiri ya. Kalian gambar titik, 2 berhubungan dengan 2 yang lain. Yang pertama itu berhubungan dengan 2 yang lainnya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan 3 yang lainnya. Kemudian yang berikutnya 1, 1. Ini bisa langsung kita coba. Nanti silahkan digambarkan sendiri. Silahkan dicoba, dituliskan di buku, tulis kalian sendiri. Yang A ini tidak akan dapat dilakukan. Kenapa? Di sini ada 3 buah bilangan ganjil, 3 buah derajat ganjil ya. Ada 3 derajat ganjil. Padahal yang berderajat ganjil tadi jumlahnya harus genap. Dan totalnya, otomatis totalnya juga ganjil. Padahal totalnya ini harus genap. Seperti itu ya. Nah, berbeda dengan yang B. Yang B berapa jumlah ganjilnya? Hanya 2. Berarti jumlah ganjilnya genap. Jumlah totalnya ada genap juga. Nah, ini pasti bisa dicek. Ini contohnya ada seperti ini. Ini ya contohnya ya. Jadi oh iya ini contohnya. Ini yang A1, simbol 1, ini simbol 2, kemudian ini simbol 3, kemudian ini simbol 4, ini simbol 5 terakhir. Nah, kita lihat simbol 1 jumlahnya ada 2 ya. Simbol 2 jumlahnya ada 3. Jumlah persisian derajatnya ada 3.
Simbol 3 derajatnya juga ada 3. Simbol 4 yang mengarah ke 5 dan mengarah ke 3 ini ada 2, ditambah dengan gelang, tambah dengan loop itu 2, berarti jumlahnya untuk simbol 4 ini juga 4. Kemudian untuk 5 ini jumlahnya ada 4 juga. Seperti itu. Jadi bisa. Tapi kalau yang awal ini tidak bisa. Silahkan dicoba, nanti pasti ada selisihnya. Oke. Berikutnya, aturan berikutnya, mungkinkah dibuat graf-graf sederhana dari 5 simpul yang berderajat masing-masing simpul adalah ini. Jadi 5 simpul ya. Kemudian ada ketentuan ini. Yang pertama 5, 2, 3, 2, 3. Ini derajatnya. Satu simpul derajatnya 5, 2, 3 dan seterusnya. Dan seterusnya ini. Nah, jika mungkin berikan contohnya masing-masing. Jika tidak mungkin berikan alasannya. Langsung kita jawab di belakang. Yang pertama yang A. Yang A ini pasti tidak mungkin. Kenapa? Ada, meskipun ini jumlah yang berderajat ganjil ada 2 ya. Jadi derajat ganjilnya sudah oke lah, ada 2, bukan 1 atau 3, tapi ada 2, berarti pas kan. Nah, tapi 5 simpul, setiap simpulnya pasti maksimal itu bertetangga dengan 4 simpul yang lainnya, bukan 5. Jadi maksimal simpul di situ adalah derajat 4. Ini untuk yang berderajat standar ya, bukan garisnya bolak-balik. Ini kan grafnya sederhana. Jadi kalau graf sederhana ini seperti ini. Graf sederhana itu tidak ada looping. Ya, tidak ada looping. Looping ini tidak ada. Terus derajat ganda itu garis bolak-balik itu tidak ada. Itu graf sederhana. Itu graf sederhana ya. Jadi otomatis kalau 5 ini nggak mungkin bisa karena maksimal dia derajatnya adalah 4 untuk graf sederhana. Nah, untuk yang kedua 4 4 3 2 3. Tadi sudah kita contohkan ya. Yang tadi ini contohnya 2 3 3 4 4 sama saja seperti tadi. Hanya saja mungkin di bolak-balik sedikit ya. Ya. Kemudian yang 3, yang C. Nah, yang C ini tidak mungkin. Kenapa? Karena jumlah yang ganjil ini ada 3 buah. Seperti itu ya. Kemudian terakhir yang D. Ini kenapa tidak mungkin? Karena ada 2 yang berderajat 4. Ingat, ada 2 yang berderajat 4. Berarti masing-masing itu pasti sudah bertetangga 2 minimal. Kan berarti 1 derajat itu berderajat 1 simpul berderajat 4 berarti berhubung dengan semua yang lain kan? Berderajat dengan semua yang lain. Sehingga kalau ini 2 kali berarti semua simpul yang lain minimal ada derajatnya 2. Sehingga 1 ini enggak mungkin. 1 ini enggak mungkin. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Kalau dia berderajat 4 ya. Dia berderajat 4. 1 simpul berderajat 4. Dia berhubungan dengan 4 yang lain. Terus simpulnya lagi ini juga berderajat 4. Nah. Minimal 1 simpul yang lainnya pasti berderajat 2. Enggak ada 1. Ini karena yang 2 ada 4. Nah ini kok ada 1. 1 ini berarti dia hanya berhubungan dengan 1 simpul yang lain saja, bukan 2. Tapi ketika kita digambarkan kalau ada 2 yang untuk yang kondisi ini ya, 5 simpul, kemudian masing-masing ada 2 simpul yang berderajat 4, maka minimal 1 simpul itu berderajat 2 ya, seperti itu. Jadi yang hanya mungkin terwujud adalah yang B saja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada lintasan. Ada lintasan. Lintasan ini adalah panjang lintasan yang panjangnya n dari simpul awal. Jadi lintasan ini dari simpul awal ke simpul tujuan. Ini adalah panjang simpul awal jalur simpul awal dari simpul ke tujuan. Nah,
Misalkan langsung kita gunakan G1. Ini contohnya tetap kita gunakan yang awal tadi supaya kalian nggak bingung, supaya kalian hafal. Nah, untuk G1 lintasannya misalkan ini dari mana saja? Adalah tujuannya misalnya dari 1, 2, 3, 2, 4, 3. Nah, berarti seperti apa? Dari 1 ke 2, ke 4, dan ke 3. Seperti itu. Nah, panjangnya itu dihitung dari berapa lintasan yang perlu kita lalui. Dari 1 ke 2 ini satu garis. Kemudian 2 ke 4 satu garis. 4 ke 3 satu garis. Totalnya adalah 3. Panjangnya totalnya adalah 3 seperti itu. Dari 1 ke 3 tapi melewati 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Nah, untuk lintasan ini nanti berbeda dengan sirkuit ya. Kalau lintasan itu dia tidak harus kembali ke tempat awal. Ya, jadi lintasan. Kalau sirkuit itu dari awal melintasi tempat-tempat tertentu sampai nanti kembali ke tempat awalnya lagi. Nah, kita coba ini. Misalkan dari 1 ke 4 melalui 3. 1, 3, 4. 1, 3, 4 itu lintasannya apa saja? 1 ke 3 dan ke 4. 1, 3, 4. Berapa panjang lintasannya? 1 ke 3, 1. 3, 4, 1. Berarti panjang lintasannya adalah 2. Seperti itu ya. Oke. Untuk siklus atau sirkuit. Nah, bedanya dengan lintasan tadi, kalau lintasan tidak harus kembali ke awal, kalau sirkuit harus bisa kembali ke awal. Contohnya pada G1 ini 1, 2, 3, 1. Jadi dia kembali ke 1 ya. 1, 2, 3, 1. Dia kembali ke 1. Itu baru dinamakan sirkuit. Panjangnya sama ya. Bagaimana cara kita menghitung panjangnya? Kita hitung caranya adalah 1 ke 2, 1 garis. 2 ke 3, 1 garis. 3 ke 1 juga 1 garis. Totalnya adalah 3. Misalkan ini sirkuitnya dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, 1. Berarti jalurnya adalah 1, 2, 4, 3, 1. Ini jalurnya adalah seperti itu. Untuk panjang lintasannya berapa? 1 ke 2, 1. 2 ke 4, 1. 4 ke 3, 1. 3 ke 1, 1. Totalnya adalah 4 panjangnya. Seperti itu. Nah, ini yang bukan merupakan sirkuit adalah 1 ke 4 pada G3. Ini 1 ke 3 ke 4. Ini tidak kembali ke 1 lagi. Ini bisa disebut lintasan tapi tidak bisa disebut sirkuit. Seperti itu. Nah, berikutnya ada terhubung ya. Nah, ini dua buah simbol V dan V1, vertex 1 dan vertex 2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Nah, G disebut graf terhubung, connected graph, untuk setiap pasang simpul terhubung V dan VJ. Jadi ini mirip seperti bertetangga. Ini kalau graf terhubung, intinya semuanya nanti nggak ada yang tidak punya tetangga, intinya seperti itu. Titiknya nggak ada yang tidak punya tetangga. Minimal ada satu tetangga. Nah, dia disebut graf terhubung jika jika tidak maka G tidak terhubung. Oke. Untuk graf terhubung ya, untuk graf terhubung, simpulnya semuanya harus terhubung satu sama lain. Nah, harus terhubung antara satu sama lain. Nah, jika tidak terhubung, berarti ada simpul yang tidak terhubung satu sama lain. Contoh ini, yang ini graf terhubung ya. Jadi 1 di sini dia terhubung dengan 2, terhubung ke 4, jadi terhubung ke 3. 3 terhubung ke 1, ke 2 dan ke 4. 4 terhubung ke 2, ke 1 dan ke 3. Ini contoh yang terhubung. Maaf, ini contohnya harusnya dipisah ya. Nah, untuk yang sampingnya ini ada contoh graf yang tidak terhubung. Oh, ini kalau ini disebut sebagai satu kesatuan graf, ini jadi ini hanya satu graf ya. Ini kan ada yang terpisah. Dari 4 ke 8, 5 ini yang terpotong, ada terpotongnya. Ini disebut graf
tak terhubung. Nah, graf berarah G dikatakan terhubung. Oke, maaf, kita ulang lagi. Graf ini dia katakan terhubung jika semuanya itu terhubung oleh minimal satu lintasan. Jadi kalau di satu graf ini saja ini terhubung. Tapi kalau grafnya ini menjadi satu, ini kedua graf ini sebenarnya adalah satu kesatuan, ini satu graf saja, itu berarti adalah graf tidak terhubung gitu. Karena ada yang tidak tersambung. Jadi di sini ada batasnya ini. Nah, ini makanya disebut tidak terhubung. Oke. Kemudian graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarahnya terhubung, graf tidak berarah 3 menambahkan arahnya. Oke, kita lihat contohnya setelah ini ya. Dua simbol U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat. Nah, jika terdapat lintasan berarah dari UV dan juga kebalik dari V ke U. Jadi kalau bolak-balik itu terhubung kuat. Jika tidak, dia terhubung lemah. Gitu aja. Nah, seperti ini. Ini contoh graf terhubung ya. Jadi beda dengan ini tadi. Jadi kalau ini adalah kita hitungnya satu graf utuh yang 1 2 3 4. Ini adalah graf terhubung. Tapi jika kita hitungnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 utuh seperti ini adalah graf tak terhubung. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana jika graf terhubung berarah? Nah, jika dia ada yang tidak bolak-balik, itu disebut graf terhubung lemah. Gitu aja wis. Jadi hanya satu arah ini ya. Ini 2 ke 3 saja, nggak ada seperti yang awal sini. Nggak ada yang 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, ini yang ini kuat, tapi dia dominan yang lemah. Nah, yang jelas kuat adalah yang ini. Ini graf terhubung kuat. Jadi 1 ke 2 dan 2 ke 1 ini terhubung kuat. Kemudian 2 ke 3, 3 ke 2 itu juga terhubung kuat. Seperti itu aja. Jadi kalau ada untuk graf berarah ya, kalau hanya satu saja itu lemah. Kalau dia double, dia kuat. Itu aja. Kalau semuanya terhubung double itu kuat. Jadi kalau untuk yang untuk graf terhubung ini ya, kalau seandainya yang kuat ini hanya satu saja, yang lainnya lemah, masih disebut lemah. Tapi kalau semuanya terhubung bolak-balik semua, itu berarti kuat. Gitu aja. Nah, kemudian kita mempelajari terkait dengan subgraf. Subgraf atau bagian dari graf. Nah, kemudian ada komplement, ada upagraf ya, upagraf atau subgraf, kemudian komplement dari upagraf. Jadi gini, graf itu bisa dibagi. Graf itu ada subbagiannya, subgrafnya. Jadi graf secara utuh misalkan seperti ini. Ini contohkan oleh A. Ini ada graf secara utuh. Nah, kemudian upagrafnya ini adalah bagian bawahnya saja. Jadi hanya 1, 3, 2, 3, 4, dan 5. Nah, komplemennya adalah sisa dari yang tidak termasuk upagraf yang kita potongkan dari graf utama tadi. Sebenarnya komplemennya ini juga termasuk subgraf ya, tapi dia merupakan komplement dari subgraf yang sebelumnya gitu aja. Oke. Nah, graf connected component adalah jumlah maksimum upagraf terhubung ke dalam graf G. Nah, di sini ini 1 sampai 13 ini adalah satu graf utuh ya. Ini satu graf utuh. Jadi di sini kalau komponennya berapa jumlahnya? Ini ada 4. Di mana kita bisa menghitung 4? Di sini. Jadi 1 sampai 6 ini adalah satu komponen tersendiri. Ini kan utuh sampai 13 ini semuanya adalah satu graf. Oke. Kalau kita mau hitung komponennya yang terpotong seperti ini. Nah, ini satu graf, 2 graf, kemudian 3 graf dan 1 graf sisanya. Totalnya ada 4, maaf bukan graf ya, komponen. 1 2 3 4. Jadi komponen graf yang connected komponen.
Jadi komponennya ini memang sebenarnya ini juga merupakan subgraf ya, tapi memang sudah terpisah dari awalnya. Jadi ini masih satu materi dengan subgraf ini. Oke. Kemudian pada graf berarah. Nah, pada graf berarah komponen terhubung kuat. Nah, ada jumlah maksimum komponen graf yang terhubung kuat. Nah, di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 6 sebenarnya. Nah, ini yang ke-6. Nah, ini yang terhubung kuat mana? Komponennya mana yang kuat? Ini 1 dan 1, 2 dan 2 dan ketiga. Seperti itu ya. Ini kan dipotong menjadi 3 komponen. Maaf, ini tolong dicek apakah saya benar atau salah. Tapi yang pasti yang di sini adalah komponen kuat ya. Nah, disebut komponen, 2 komponen itu ini atau yang ini saja. Tapi kalau hanya satu arah saja, seharusnya ini adalah komponen yang weakly connected ya. Jadi terhubung lemah. Yang 45 ini terhubung lemah. Ini seharusnya di sini posisinya ada 3 komponen ya. Jadi 1, 2, 3, kemudian 4, 5 dan juga 6 sendiri ini. Ada 3 komponen, yang kuat hanya 1. Jadi ini saya koreksi saja, kita samakan persepsi. Yang kuat hanya ini yang jelas ini yang kuat. Jadi ada 1 komponen yang terhubung kuat, itu aja. Kemudian ada upagraf rentang. Rentang ini maksudnya apa? Jadi subgrafnya adalah terdiri dari keseluruhan titik, tapi ada beberapa garisnya yang hilang, gitulah. Itu upagraf rentang. Nah, contohnya adalah ini adalah graf G-nya. Kemudian kita mau bikin upagraf rentangnya. Nah, ini gampangnya untuk membuatnya, hilangkan saja beberapa garis. Nah, tapi titiknya, simpulnya ini semuanya utuh ya. Jadi simpulnya utuh 5. Nah, ini yang C, ini juga merupakan upagraf, tapi bukan merupakan upagraf rentang. Kenapa? Ada 2 simpul yang hilang, 4 dan 5 tidak ada. Oke, kemudian setelah ada upagraf rentang ada cut set. Ada cut set. Cut set ini intinya sebelumnya adalah ada graf terhubung, ada graf yang biasa. Nah, kita memotongnya sehingga dia menjadi graf tidak terhubung, gampangnya seperti itu. Contohnya adalah di sini, ini graf utamanya. Kita potong supaya bagaimana ini supaya menjadi graf tidak terhubung. Kita hilangkan garis di sini, garis antara 1 dan 2, 1 dan 5, 3 dan 5, dan 3 dan 4. Hasilnya adalah seperti ini. Ini menjadi 2 garis yang 2 hasil dari cut set utuh ya. Ini merupakan upagraf rentang juga, tapi dia grafnya terpisah. Hasilnya adalah hasil dari cut set. Jadi untuk cut set ini ya, ini harus selalu menghasilkan cut set ini selalu menghasilkan 2 buah komponen. Jadi dia misalkan hasilnya sebelumnya ini adalah 1 komponen utuh. Dengan 1 komponen utuh dipotong, akhirnya jadi 2 komponen. Terakhir, graf berbobot. Nah, graf berbobot ini mudah saja, intinya untuk sisi-sisinya, untuk garis-garisnya, untuk busurnya itu ada nominalnya, ada angkanya. Jadi nanti misalkan dari A kita mau ke D. Nah, berapa bobot yang paling rendah yang bisa diperoleh? Lewat mana saja? Nanti bisa dihitung seperti itu. Misalkan langsung dari E ke D, berarti melewati 10 dan 15. Totalnya berapa? 25. Bagaimana dengan lewat B dulu baru ke D? 12 ditambah 11. Totalnya berapa? 23. Berarti jauh lebih kecil. Nanti jalur terbaiknya adalah dari A ke B baru ke D. Jadi nanti ini sebenarnya untuk mengetahui jalur terpendek juga salah satu fungsinya. Nah, ini berfungsi juga ketika mapping ya di pemetaan. Jadi ada beberapa jalur. Nah, jalur mana yang paling pendek, jalur mana yang paling cepat jalannya, jalur mana yang paling lenggang. Seperti itu. Baik, sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Silahkan kalian rangkum 11
eh, teorema graf ini. Kalian rangkum ya dari awal. Jadi 11 terminologi graf ini silakan dirangkum dan ditulis di dalam buku catatan kalian. Kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Baik, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.